Halo teman-teman muda, dimanapun berada, kembali lagi kita berada dalam Permenungan APP 2022. Masih bersama saya Romo Resa. Dan saya Tata. Oke, kita bersama-sama kembali ke Permenungan. Tema APP yang kedua ini yaitu berbela rasa dan berpengharapan. Wah, Mbak Tata ini kemarin kita kan sebelumnya sudah podcast juga. Ya, yang di tema yang pertama. Ya. Dan kemarin teman-teman kita ajak untuk berefleksi tentang tinggal dalam Kristus. Nah, teman-teman sudah berefleksi belum di rumah? Pasti sudah ya. Tentu dengan suka dukanya, jatuh bangunnya, dan mungkin ada kebingungan-kebingungan juga yang dirasakan. Tapi nggak apa-apa, itu proses untuk tinggal dalam Kristus. Betul. Sekarang kita akan fokus ke tema yang kedua, yaitu berbela rasa dan berpengharapan. Karena kalau orang tinggal dalam Kristus, itu pasti pengen melakukan sesuatu untuk sesamanya. Nggak mungkin perasaan syukur itu dipendam untuk dirinya sendiri, ya kan? Kadang-kadang kalau kita punya rezeki aja kita pengen raktir-raktir teman kita. Betul. Ya kan? Seperti itu. Nah, oleh karena itu hari ini kita ingin membantu teman-teman muda kita untuk berpengharapan dan juga berbela rasa. Nah, kalau kita melihat yang namanya kehidupan iman seseorang itu pasti kan kepingin berbuat baik untuk orang lain, ya. Kalau orang sudah mengenal Tuhan itu pasti pengen berbuat baik kepada orang lain. Mbak Tata ngerasain kayak gitu nggak? Iya dong. Kemarin saya juga udah di pertemuan pertama sudah sharing juga ya Romo. Bagaimana saya mendapat kebaikan lalu saya juga mau berbuat baik. Betul. Begitu. Nah, di situ itu sebenarnya sebagai wujud, jadi sebagai buah, ya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, tinggal dalam Kristus. Jadi kalau kita tinggal dalam Kristus, kita semakin ingin berbuat baik kepada sesama, bukan karena pengen cari nama baik. Tapi memang harus berbuat baik, karena Yesus pun juga berbuat baik. Teman-teman ingat kan, kalau baca Injil itu ya, pasti di mana-mana Yesus itu berkeliling. Datang ke rumah mertua Petrus, menyembuhkan yang panas, ya kan? Waktu itu kan panas, sakit panas, demam itu. Akhirnya sembuh. Ke Bartimeus, kemudian Bartimeus bisa melihat. Orang-orang yang lumpuh kemudian bisa berjalan, dan berbagai macam hal yang lain. Itu artinya Yesus berkeliling dan berbuat baik. Nah, kalau dalam bahasa-bahasa kita yang sekarang nih, kita dipanggil untuk jadi teman-teman muda OMK yang Katolik, kreatif, dan kontributif. Mantap. Nah, itu pesan untuk podcast kita yang kedua ini. Bagaimana teman-teman yang Katolik, kreatif, dan kontributif itu? Teman-teman Mbak Tata ada nggak yang punya pengalaman kayak gitu? Ada dong Romo. Ini belum lama terjadi ya. Baru-baru aja. Iya, baru-baru aja nih dalam konteks pandemi juga. Jadi kami para penggiat atau aktivis di kepemudaan gitu ya Romo ya, karena melihat situasi pandemi seperti itu, lalu kemudian ada banyaknya berita yang simpang siur, lalu kemudian keterbatasan informasi yang harus diketahui oleh masyarakat umum, maka kami beberapa orang muda itu tergerak melihat situasi yang ada, lalu tergerak untuk membuat sebuah gerakan. Nah, gerakannya itu namanya Sahabat Bantu. Sahabat Bantu. Iya, jadi memang kami bergerak untuk bagaimana menyediakan informasi-informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, lalu tentang informasi shelter, informasi ketersediaan oksigen, lalu kemudian yang baru-baru ini informasi tentang vaksinasi, seperti itu. Bahkan teman-teman muda ini pun juga mereka berinisiatif memberikan yang dimiliki dari mereka untuk urunan menyediakan oksigen Romo, karena waktu itu kan ada kesulitan kelangkaan oksigen ya. Lalu kami tergerak untuk iuran dari yang kami miliki untuk menyediakan oksigen dan kami pinjamkan ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, itu gerakan real Romo. Jadi memang benar-benar gerakan yang dari orang muda yang mencerminkan 3K tadi, ya, Katolik, kreatif, kontributif, yang membagikan diri kami kelompok orang muda ini untuk masyarakat umum berbuat dan itu dilakukan secara tulus ya. Iya Romo. Tanpa mengharapkan imbalan, balasan dan segala macam ya. Dan itu bisa diakses dimanapun Romo, karena kan kami melalui medsos ya, jadi di IG, kemudian di Twitter seperti itu, lalu ada webnya juga begitu, sehingga siapapun bisa mengakses informasi-informasi yang disediakan dari Sahabat Bantu itu. Begitu Romo. Wah, hebat banget, ternyata sudah ada banyak gerakan juga ya. Ini salah satunya saja ya. Dan kalau di paroki-paroki itu sejauh saya tahu juga, itu juga ada gerakan-gerakan semacam gerakan receh ya. Gerakan receh bisa disingkat GREH. Wah.
Nggak pakai petek. Enggak dong. Kalau gereh petek dimakan. Gereh petek tahu tuh. Gereh ya itulah ya, karasin ya. Nah, kalau gereh itu gerakan receh ini sebenarnya bentuk kepedulian juga, bukan hanya dari umat secara umum juga ada, tapi dari OMK juga ada yang mengumpulkan dananya untuk istilahnya nguruni ya, urunan. Untuk urunan entah itu dana pendidikan ya, jadi ngumpulin receh 1.000, 2.000 itu dikumpulin demi membantu pendidikan yang ada di paroki itu, ataupun juga untuk pembangunan gedung. Entah itu renovasi gedung atau mungkin membangun gedung yang baru. Itu banyak gerakan-gerakan umat juga yang berbela rasa dan berpengharapan tadi. Karena punya pengharapan kan. Orang tuh berbela rasa supaya harapannya nanti orang yang dibantu itu hidupnya lebih baik, harapannya nanti gereja yang dibantu itu pelayanannya lebih baik lagi. Nah itu pasti selalu berhubungan antara bagaimana kita berbela rasa dan berpengharapan. Betul. Dan kita di APP ini teman-teman pasti sudah akrab dengan yang namanya kotak APP. Ya. Nah, saya nggak tahu teman-teman di rumah udah pada punya belum ya. Nanti kalau belum minta ke Romo Paroki atau ketua lingkungan. Ketua lingkungan pasti ada ya Romo ya. Nah, di kota APP itu nanti teman-teman juga bisa berbela rasa juga dengan menyisihkan uang ya. Uang sakunya atau dari penghasilannya sendiri gitu ya Romo ya. Bisa. Besarnya berapa tergantung kerelaan hati teman-teman. Karena nggak ada paksaan juga kan. Ya. Gitu. Itu bisa menjadi sarana bagi latihan bagi kita untuk berbela rasa kepada teman-teman kita. Ya. Mungkin sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, baik yang seiman maupun yang nggak seiman ya, yang berbeda dengan kita, siapapun mereka, supaya kita bisa membantu mereka dalam kesulitan-kesulitan hidup mereka. Atau bisa juga nggak Romo kalau misalnya nggak harus berwujud uang, tapi aksi nyata gitu loh dalam masa aksi puasa pembangunan ini. Boleh banget. Boleh ya Romo ya. Misalnya sekarang kan udah banyak gereja-gereja yang kembali aktif kan, ya kan? Nah itu teman-teman bisa berbela rasa dengan misalnya membantu pengurus yang ada di wilayah atau di lingkungan untuk kerja bakti di gereja. Jadi bukan hanya di kampung aja ya kan, ke gereja gitu juga bisa. Atau mungkin teman-teman seperti yang tadi Mbak Tata ceritakan, kalau ada teman-teman yang tahu bahwa di sekeliling teman-teman tuh ada yang kena COVID dan mungkin juga masih butuh bantuan, nah silakan kumpul, berembuk bareng, lingguh bareng, kemudian mutuske bareng mau membagikan apa ya, mau berbuat kasih seperti apa ya, begitu. Nah, teman-teman yang terkasih, ini ajakan buat teman-teman dalam podcast kita yang kedua ini adalah mari kita memikirkan orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi jangan hanya berpikir untuk diri kita sendiri, karena iman itu selalu melahirkan perbuatan kasih kepada orang lain. Kira-kira teman-teman yang ada di rumah punya pemikiran mau berbuat baik apa terhadap keluarga, terhadap komunitas, terhadap circle teman-teman yang ada di tempat teman-teman masing-masing, itu mau berbuat baik apa ya? Apakah ada perbuatan baik yang mau teman-teman berikan, lakukan pada mereka? Itu apa perbuatan baiknya? Nanti teman-teman bisa renungkan, ya, bisa kemudian diskusikan kalau emang itu harus jadi gerakan bersama, dan bisa dilakukan. Supaya tadi 3K apa Mbak Tata? Katolik, kreatif, kontributif. Nah, teman-teman, demikian podcast kita yang kedua ini. Semoga teman-teman semakin disemangati dengan semangat Yesus yang terus berkeliling dan berbuat baik demi lahirnya teman-teman yang berpengharapan dan berbela rasa dengan menjadi orang Katolik, kreatif, dan kontributif. Terima kasih, selamat merenung. Apa perbuatan baikmu untuk sesamamu? Saya Remo Reza. Saya Tata. Kami pamit undur diri. Selamat merenung. Berkah dalam. Berkah dalam.